Nah, di slide selanjutnya, teman-teman akan saya pandu untuk pengisian di bagian kolom ekonomi. Ya, di bagian kolom ekonomi. Di sini ada alasan pengajuan koreksi data, ada penghasilan ayah, penghasilan ibu, hutang, cicilan hutangnya, piutang, cicilan piutangnya, tabungan keluarganya. Nah, mungkin untuk alasan pengajuan koreksi data nanti bisa kita lihat di bagian panduan ya, panduan pengisian di kolom biodat di kolom ekonomi. Nah, untuk penghasilan ayah itu mah mengikuti gimana kondisi kemampuan ayah dalam 1 bulan, penghasilan ibunya juga dalam 1 bulan seperti apa. Teman-teman mungkin tahu perbedaan hutang dan piutang, akan saya jelaskan secara singkat saja. Intinya, untuk hutang adalah apakah keluarga teman-teman memiliki hutang ke keluarga orang lain. Jumlahnya berapa dan cicilan hutangnya setiap bulannya bayar berapa. Misalnya punya hutang ke keluarga atau ke tetangga misalnya 1 juta. Cicilan hutangnya berarti misalnya 100.000 per bulan, ya tulis hutangnya 1 juta, hutangnya 1 juta, cicilan hutangnya 100.000 per bulan. Nah, kalau piutang adalah ketika ada tetangga yang punya hutang ke keluarga kalian. Kalau hutang kalian punya hutang ke keluarga orang lain, kalau piutang adalah keluarga orang lain atau tetangga punya hutang ke kalian. Nah, misalnya piutangnya tetangga punya hutang ke kalian 1.200.000. Cicilannya berapa? Mereka bayar cicilannya berapa nih? Mereka tetangga bayar hutang ke kitanya berapa? 200.000 per bulan. Nah, ditulis tuh 200.000 per bulan. Lalu tabungan keluarga mah gampang ya, tabungan keluarga silakan ditulis kalau punya tabungan keluarganya berapa jumlahnya. Nah, di sini Di sini akan saya jelaskan lebih lanjut ya. Untuk alasan pengajuan koreksi data di bagian kolom tadi, karena ada kesalahan data atau data belum terinput, maka kalian diminta memasukkan alasan pengajuan koreksi data. Contoh, ada data penghasilan ayah dan ibu yang tidak sesuai, kolom hutang dan piutang juga masih ada kesalahan. Jadi saya mengajukan perbaikan data ini untuk memperbaiki penghasilan ayah, ibu, dan kolom lainnya. Jadi intinya alasan pengajuan koreksi data jika ada pengisian di kolom ekonomi ini ada yang salah, silahkan teman-teman jelaskan di bagian alasan pengajuan koreksi data ya. Nah, lalu untuk penulisannya, misalnya punya hutang 1 juta, ya berarti tanpa pakai titik atau koma, yaudah berarti 1 nolnya ada 6. Begitupun juga di bagian cicilan hutang, piutang, cicilan piutang. Pokoknya intinya di bagian kolom ekonomi ini untuk penulisan angkanya tidak menggunakan tanda titik. Oke, tanda baca titik tidak digunakan. Jadi langsung saja benar-benar murni angkanya saja.